haleluya. Senang sekali menjumpai semua kasih Tuhan. Saya Pastor Samuel Kusuma mengucapkan selamat datang di Bukit Doa, Kalimantan. Bukit Doa Kalimantan ini adalah tempat di mana semua orang boleh datang sebagai pusat doa, pusat pelayanan, pusat penginjilan, dan pusat wisata religi. Kami mendapat izin daripada pemerintah Kota Balikpapan dengan izin mendirikan bangunan tanggal 13 Juli 2006. Dan tempat ini telah dibuka hampir 5 tahun untuk umum, yaitu Bukit Doa Kalimantan. Anda bisa ikutin share log-nya, di mana dari pusat Kota Balikpapan cuma 15 menit. Mari silakan kekasih Tuhan, silakan datang. Bapak Ibu sekalian silakan datang. Di Bukit Doa Kalimantan ini di tahap pertama Bukit Doa Kalimantan. Dan setelah itu setelah Ibu Kota Nusantara 17 Agustus 2024 dipakai istana dan fasilitasnya Bukit Nusantara, maka kami menjadi Bukit Doa Nusantara. Bukit Doa Nusantara, nanti kita akan lihat titik nol Bukit Doa Nusantara tahap kedua sedang dalam pembangunan. Dan kita mengikuti bersama-sama satu berkat Tuhan, Bukit Doa Kalimantan. Selamat datang, kita mengikuti lihat Bukit Doa Kalimantan yang terbuka untuk semua orang. Ini pos penjagaan dari Bukit Doa Kalimantan, dibuka mulai jam 8 pagi dan ditutup pada jam 6 sore. Bagi Bapak Ibu sekalian, silakan kalau datang bisa menaruh, inilah tempat parkirnya. Ada Pak Robinson. Salam Pak Robinson. Halo. Nah, Pak Robinson yang akan mengarahkan Bapak Ibu sekalian setelah Anda menaruh mobil di sebelah sana, maka Anda juga bisa menaruh motor di sebelah kiri sini. Dan kita akan melihat master plan daripada Bukit Doa Kalimantan yang jadi Bukit Doa Nusantara. Kita sudah 45% pembangunannya dan dalam progres terus. Sekarang Anda memperhatikan ini master plan kita buat, yaitu Story of Jesus. Di tempat ini adalah tempat selain doa, retreat, pelayanan, juga Anda bisa datang mengikuti The Story of Jesus. Kita bangun mini Holy Land daripada pusat Holy Land Experience. Anda bisa seperti merasakan di tanah perjanjian di Yerusalem, tetapi di tempat di mana Yesus mulai dilahirkan sampai tempat Yesus mengalami pelayanannya, mujizatnya, Danau Galilea, dan seterusnya, sampai Golgota, Via Dolorosa, Taman Getsemani, Gereja Segala Bangsa, Bait Salomo, dan seterusnya. Kita ada di menorah atau kaki dian, emas yang berbentuk 7 cabang. Bicara kehadiran Tuhan, 7 gereja di kitab Wahyu. Dan ini setinggi 7 meter juga, ada 7 cabang. Dan menorah ini adalah menorah terbesar, tertinggi untuk sampai saat ini di Indonesia. Dan di tempat inilah waktu saya mendapatkan 2000 meter tanah ini berbentuk ilalang, saya hampir menyerahkan dan tidak mau pakai tanah ini karena sulit sekali sampai ke sini asalnya, tapi luar biasa sekarang semua jalan akses dibuka sampai nanti arteri menuju ke daerah jalan tol ke Ibu Kota Nusantara. Saya tiba-tiba berdoa di sini. Waktu saya berdoa di sini, disitulah saya mengalami hadirat Tuhan. Dan di sini waktu saya berlutut berdoa, belum ada ini, saya melihat kaki dian, menorah. Dan di menorah inilah saya melihat Tuhan berkata, "This is my holy place." Saya ngomong, saya tidak mampu Tuhan untuk membangun ini. Tuhan menjawab, "Aku tidak mencari orang yang mampu, tapi aku cari orang yang mau aku pakai." Dan saya berkata, "Saya mau Tuhan. Kalau Engkau tidak mampu, aku memberi kemampuan. Tapi kalau Engkau tidak mau, aku akan angkat kaki dian ini." Saya mau, "Tidak Tuhan, saya mau ke kaki dian." Disinilah kehadiran Tuhan.
Dan secara ajaib juga ada Pastor Victor Vargimela, seorang gembala gereja yang ada di Belanda. Beliau waktu datang ke sini sore hari, dan ini kalau jam 6 pakai tenaga surya menyala sendiri. 7 kaki Dian ini, dan dia kaget waktu lihat di atas bukit ada menorah yang menyala, api yang menyala. Maka dia berkata, tahun 86, waktu saya pertama kali ke Balikpapan, saya dapat penglihatan. Di atas bukit ada menorah, cahaya yang menyala. Dan seperti inilah, wow, Tuhan mengenapi janjinya. Dan mari kita masuk melihat apa yang Tuhan kerjakan di Bukit Doa, Kalimantan. Kita sudah masuk ke entrance atau pintu masuk daripada Bukit Doa Kalimantan. Ada tulisan di sini, yaitu tulisan berkata, "Selamat datang di Bukit Doa Kalimantan." Nah, kita masuk ke reception dan Anda mendaftar di sini, tidak dipungut biaya. Ada petugas. Shalom. Jadi kalau orang mendaftar, apa yang dilakukan? Serahkan KTP. Iya Pak, yang Terus pertama serahkan KTP. Ya. Terus nanti kami isi data dirinya di Oke. buku pengunjung. Baik. Setelah itu jumlah pengunjung. Ya. Dan setelah selesai, nanti pengunjung akan tanda tangan di buku pengunjung. Oke, tanda tangan. Terus setelah itu mereka mendapat badge. Dia akan pakai badge seperti ini, si Tuhan. Dan ini tidak dipungut biaya. Iya. Free semuanya, dan kita bisa, yang tergerak akan memberikan persembahan. Ada kotak persembahan dan amplop persembahan. Apapun Anda persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini adalah miniatur kota tua Yerusalem zaman Yesus. Dan di sini dibuat dari kayu utuh dan dibuat secara mirip, presisi dan akurat, di mana masih ada bait Allah yang kedua, ada benteng Antonia, ada rumah Imam Besar Kayafas, dan juga ada tempat Pontius Pilatus. Jadi di tempat inilah digambarkan bahwa bagaimana Tuhan Yesus mulai menjalani keputusan waktu dia ditangkap Kamis malam. Di Taman Getsemani dibawa ke sini, dan di rumah Imam Besar Kayafas itu semalaman. Di penjara di dalam gua. Setelah dia dikeluarkan dan tidak ada kesalahan oleh Imam Besar Kayafas, dia diserahkan ke Pilatus. Dihukum menurut hukum Taurat, dia tidak terbukti salah. Dibawalah ke Pilatus. Pilatus juga tidak mendapati dia salah. Dibawa ke Herodes, dibandingkan Antonia, dan tidak didapati salah. Maka dibawa lagi ke tempat Imam Besar Kayafas, Pontius Pilatus. Akhirnya Pontius Pilatus menawarkan, bebaskan Yesus atau salibkan Barabas pas Jumat Paskah itu. Dan mereka memutuskan Yesus disalibkan, dan Pontius Pilatus menyatakan mencuci tangannya, dan Barabas dibebaskan. Setelah itu Yesus diseret, diponduskan di benteng Antonia ini, mulai dia memikul salib setelah dicambuk seperti film The Passion of Christ. Kemudian dia menjalani stasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diarak di dalam kota Yerusalem sampai stasi 13. Setelah itu dia digeret, dibawa naik ke Golgota. Di stasi yang kelima Yesus terjatuh, dan ada Simon Kirene yang membantu Yesus memikul kayu salib itu. Kita lihat berikutnya lagi. Ini adalah maket daripada bait Allah atau bait suci yang kedua, yang dibangun oleh Zerubabel dan kemudian dipugar oleh Raja Herodes. Ini dibuat pada zaman Yesus, seperti zaman Yesus. Sebetulnya bait Allah itu seperti yang Anda gambar itu adalah cuma ini saja. Ini ruang maha suci dan ruang suci di dalam. Ini halaman, ini gerbangnya, ini tambahan benteng ini kanan kiri tambahan. Kenapa? Karena Raja Herodes melakukan pemugaran bait Allah untuk menyenangkan banyak sekali orang-orang Yahudi. Karena dia tidak diterima orang-orang Yahudi, sehingga dia membuat pemugaran ini supaya diterima orang Yahudi. Kalau Anda pernah tahu, inilah tempat
altar luar. Ini halaman, ruang suci, ruang maha suci. Tapi ini adalah altar luar. Kenapa kita buat maket ini? Supaya Anda mengingat versi zaman Yesus, di mana ada waktu itu ada penukar uang, kemudian ada penjual binatang korban dari burung merpati, burung tekukur, sampai domba, sampai lembu. Itu di sini. Di daerah ini adalah daerah namanya tempat Goyim, bangsa-bangsa lain boleh datang, atau orang yang bukan 100% orang Yahudi tapi ada darah Yahudinya, mereka tidak bisa masuk ke sana. Mereka boleh membeli korban dan membayarnya lebih mahal 10 kali sampai 12 kali dari harga domba atau persembahan-persembahan di luar lainnya. Sehingga mereka membeli di sini. Disinilah Tuhan Yesus pernah menjungkir balikkan penjual. Jadi Yesus tidak pernah melanggar firman Tuhan dengan masuk ke dalam marah di sini, tapi Yesus menjungkir balikkan di sini karena disebut rumah ini adalah rumah doa, bukan sarang penyamun. Kenapa meja ini dibalikkan? Karena supaya ditunjukkan siapa pemilik lapak itu. Ada yang Kayafas, ada yang Nikodemus, ada lain sebagainya. Karena nyata ini bicara bisnis di bait Allah. Betapa banyak orang tidak menyadarinya bahwa sejak zaman Yesus, Yesus bukan marah kepada mereka, tapi Yesus membongkar semua ketidakbenaran, menjadikan rumah doa, rumah Bapaknya menjadi sarang penyamun. Tuhan tidak berkenan demikian. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah melanggar firman-Nya. Ini adalah dibuat dari batu dan dipahat, dikirim dari Bali sampai ke sini, dan ini dibuat sebagai historis maker. Ini badannya adalah Abraham Lincoln, Presiden Abraham Lincoln, dan wajah saya sebagai Tuhan yang memberi visi untuk membuat historis bagi kerajaan surga, kerajaan Allah di Kalimantan. Ini sejarah daripada pelayanan kita Bethany Family of God di sini. Kenapa kita taruh di sini? Karena supaya setiap orang bisa melihat karya Tuhan. Biarlah dikenal nama Tuhan Yesus, dan dia punya moto, kami mau setia, jujur, taat, sejuta. Jadilah pencetak-pencetak sejarah, historis maker. Nah, kita sekarang masuk ke tempat yang namanya Kapel Padang Gembala. Kita masuk di Kapel Padang Gembala, dan Kapel Padang Gembala ini dibuat akustik, tidak perlu sound system, tetapi bisa menaikkan pujian di tempat ini. Jadi memang kita desain seperti Padang Gembala di tanah perjanjian di Padang Efrata, yaitu seperti relief 3 dimensi ini. Ada gembala-gembala yang di tengah padang, dan malaikat Gabriel mendatangi. Di Lukas pasal yang kedua, jangan takut sebab hari ini telah lahir bagimu Kristus Yesus di kota Daud. Lukas pasal 2 ayat 11. Dan setelah itu mereka melihat bala tentara surga. Jadi Lukas pasal 2 ayat 14, mereka melihat bala tentara surga. Ada bintang Bethlehem di atas. Kalau Anda menyaksikan, wow, ada bala tentara surga memuji menyembah Tuhan. Dan bala tentara surga ini, lukisan yang dibuat ini begitu luar biasa. Ada kesaksian-kesaksian yang melukisnya akhirnya mengenal Tuhan Yesus dari seorang yang tidak tahu siapa Yesus, karena mereka melihat karya Tuhan yang luar biasa. Seperti Lukas 2 ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, kemuliaan bagi Yesus
Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala Raja. Haleluya. Dan ini lukisan malaikat menarik sekali. Justru kami tahu dari seorang pastor dan suster yang kesini, dan dia bertanya, siapa yang melukis ini Pak? Kok luar biasa? Saya tanya kenapa? Karena lukisan malaikat tidak semua bisa melukis seperti ini, apalagi orang-orang yang non-Kristen. Dan pelukis-pelukis malaikat ini punya teknologi khusus sehingga mata malaikat-malaikat itu dimanapun Anda duduk, seolah-olah mata malaikat itu menyaksikan Anda. Contoh, kita duduk di sebelah sini, malaikat yang tengah itu melihat kita. Kita pindah ke sebelah sini, malaikat yang sama, kita lihat matanya seolah-olah melihat kita juga. Bahkan sebelah sana, mereka ngomong, wow, ini karya seni yang hanya bisa dibuat oleh para pastor-pastor atau romo-romo yang memang belajar melukis untuk kepentingan gereja. Itu adalah sebuah karya keajaiban Tuhan. Kita akan pergi ke tempat berikutnya, Bethlehem. Selamat datang di Kapel Bethlehem di Bukit Doa, Kalimantan. Kapel Bethlehem inilah tempat sama seperti gereja kelahiran Yesus. Di sini ada sejarah penciptaan manusia secara tepat, akurat, dari Adam, Hawa, sampai ke zaman Menara Babel 50 tahunan. Kemudian zaman Menara Babel terbagi Sem, Ham, Yafet. Kemudian bangsa-bangsa, mulai tahun 1600 sebelum Kristus lahir sampai seterusnya secara akurat, secara teologis, secara historis, secara arkeologi, dan juga secara antropologi, dan juga secara sistematis digambar dengan arsitek begitu rupa sampai tahun di mana Yesus lahir sampai Yesus disalibkan. Kemudian zaman bangsa-bangsa itu terjadi apa di bangsa-bangsa yang lain, sampai seterusnya sampai tahun sekitar 1981. Di mana ini adalah gambar para penulis-penulisnya, arsiteknya, dan ahli-ahli teologi, arkeologi, dan semuanya yang membantu menggambarkan ini semua selama 35 tahun lamanya. Wow, ini salah satu yang jarang ada. Dan juga di Kapel Bethlehem ini, kalau Anda pergi ke Tanah Perjanjian, mereka akan masuk ke tempat yang namanya tempat kelahiran Yesus. Di sini disebut bintang Bethlehem. Kenapa sebut bintang Bethlehem? Karena ini berbentuk 14 sudut. Kenapa sebut bintang Bethlehem? Beda dengan bintang Daud. Bintang Daud 6 sudut, tapi bintang Bethlehem 4 sudut. 14 generasi dari Adam sampai Abraham, seperti Injil Matius pasal 1, dari Abraham sampai Daud 14 keturunan, dan sampai Yesus Kristus. Dan ini dilukis painting oleh Pastor Boaz Sinjaya. Wow. Dan ini juga The Family of Three of Jesus Christ. Dilukis juga secara luar biasa. Adam, Hawa, Set, Abraham. Kemudian Abraham sampai Daud 14 generasi. Jadi 14 seartinya 14 bintang Bethlehem. Jadi kapel Bethlehem ini sering dipakai untuk
acara-acara retret, ibadah Bible Camp untuk sekitar 150 orang bisa menggunakan. Ini adalah mannequin, dibuat ukuran 1:1. Peristiwa yang terjadi di Bethlehem, ada 3 orang majus bersama emas, kemenyan, mur, Yusuf, Maria, dan bayi Yesus. Ini dibuat secara arsitek dan menggambarkan tentang peristiwa di kandang Bethlehem. Kandang Bethlehem adalah sebuah gua, jadi kandang Bethlehem, tapi dibangun gereja Bethlehem seperti ini di atasnya. Kita di sisi bagian luar daripada kapel Bethlehem ada tangga dan kita bisa melihat secara utuh dari sini semua areal Bukit Doa Kalimantan dan tahap 1 dan kemudian Bukit Doa Nusantara tahap kedua dan proses pembangunan gereja segala bangsa. Ini tangga menuju ke Gua Doa Keluarga. Mari kita lihat. Ada 1, 2, 3, 4, 5 Gua Doa Keluarga. Ini adalah Gua Doa Keluarga. Bisa suami istri, sendiri juga suami istri, anak. Untuk maksimum 5 orang. Seperti contoh, ini mereka sedang berdoa. Seperti ini. Dan Anda bisa masuk berdoa dengan tata cara Anda. Apapun yang penting Anda berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan, nyata bagiku, berkat-Mu Yesus. Kita sampai di Gua Doa 5 Jawatan, yaitu Gua Doa Rasul, Nabi, Penginjil, Gembala, Pengajar. Dan ini diresmikan oleh hamba Tuhan Dr. Mursyirulu yang dipakai Tuhan luar biasa. Pada waktu itu beliau meresmikan 5 Gua Doa karena pelayanan beliau adalah 5 jawatan. Dan Gua Doa 5 jawatan ini satu-satunya di dunia. Dan kalau Anda lihat itu diresmikan tanggal 25 bulan 10 tahun 2018. Wow, Dr. Mursyirulu seorang hamba Tuhan, nabi Tuhan yang luar biasa. Dia meresmikan 5 jawatan yang luar biasa. Ada beberapa gazebo dan Anda bersama keluarga bisa berdoa dengan menikmati ruangan ini secara terbuka. Ada tempat-tempat berdoa, tempat-tempat mencari wajah Tuhan, tempat bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan baik. Dan juga ini adalah kami sebut kursi Raja Daud atau kursi Raja-Raja yang dipersembahkan oleh keluarga demi keluarga, dan juga bisa duduk di sini berdoa sambil sharing firman, sambil konseling, sambil apapun. Ada beberapa puluh dan semua tempat ini bisa dipakai dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita menyaksikan sekarang yaitu Gua Doa untuk 10-15 orang atau untuk select group. Seperti contoh daripada sedang berdoa di dalam Gua Doa ini. Nah, dingin di dalam, bisa berdoa menyembah Tuhan bersama dengan 10-15 orang. Boleh datang sama keluarga Anda untuk menyembah. Haleluya. Ini adalah toilet untuk wanita dan ini toilet untuk pria. Jadi waktu Anda ke Gua Doa, Anda keliling ke sini. Kalau Anda mau ke toilet, Anda bisa masuk ke tempat ini. Ya, kita sampai di bagian menjelang akhir daripada tahap 1 Bukit Doa Kalimantan, yaitu di daerah di mana ini persis seperti tangga yang ada di Haifa di Israel. Dan bisa menyaksikan dengan view, ada tempat burung Raja Wali, dan kita bisa melihat sampai kejauhan sana. Dan kita akan menuju ke Gua Doa Milenial. Ada 18 Gua Doa Milenial yang bentuknya warna-warni. Kita akan menyaksikan bagaimana Gua Doa Milenial itu. Ada gerakan doa juga
Selain keluarga, 5 jawatan para hamba Tuhan, juga gua keluarga sel group, ada juga gua doa milenial, orang muda, bahkan anak-anak sekolah minggu akan boleh, anak-anak akan ada pasukan doa anak-anak, pasukan doa keluarga, dan juga ada pasukan doa orang muda. Kita lihat ini persembahan daripada keluarga Anton Dendi Hermanto SHMH dari Jakarta. Dan ini gua doa milenial, seperti inilah mereka berdoa. Melimpah atasku. Kita ada di Monumen Bapak Anak Rohani. Kita membuat daripada patung dari perunggu Pendeta Dr. Profesor Alex Abraham Danusa Putra, pendiri gereja Betani di seluruh bangsa-bangsa. Beliau revivalist, dipakai Tuhan luar biasa, dan saya anak rohaninya, dan saya sangat diberkati dengan pelayan beliau dan Ibu Pendeta Hana Asti Danusa Putra yang meresmikan tempat ini pada tanggal 2 Maret 2024 yang lalu. Di spot Taman Eden ada 2 kerub yang menjaga, dan di tengah-tengah ini gambaran pohon pengetahuan baik dan jahat. Ini sebagai simbol saja, tetapi ini pohon hidup. Unik sekali pohon ini, pohon jambu, tapi ada 2 macam buahnya. Satu pohon menghasilkan 2 macam jenis pohonnya dan jenis buahnya. Ada yang bertanya, buah pengetahuan baik dan jahat itu apakah satu pohon, satu buah, atau satu pohon, 2 buah? Ada buah pengetahuan baik, ada pengetahuan jahat. Sebagai gambaran saja, pohon jambu ini tidak di stek alami, tapi ada 2 macam buah. Seperti Anda lihat, ada yang warna hijau, dan ada yang warna seperti terigata ini. Warna-warni yang ada putihnya. Satu pohon, tapi buahnya berbeda. Ada pohon buah warna hijau, dan buah warna agak lebih putih. Apakah buah pengetahuan baik dan jahat? Satu pohon, satu buah. Atau satu pohon, 2 macam buah. Pengetahuan baik dan jahat. Itu sebuah misteri ilahi. Tapi ini adalah gambaran. Kok bisa? Ya. Maybe yes, maybe no. Tapi ini sebagai gambaran saja. Tuhan memberkati. Ini adalah kolam Siloam. Membuat seperti yang di kolam Siloam di Tanah Perjanjian. Kalau Anda pernah ke sana, dibuat persis seperti ini. Dan kolam Siloam yang di Tanah Perjanjian lebih besar. Tetapi kita lihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang buta, tidak punya bola mata. Tuhan Yesus meludah di dalam atas tanah, membentuk dari tanah liat kelereng dan dimasukkan ke matanya. Dan tapi yang aneh, Yesus berkata, basuh mukamu ke kolam Siloam. Dan orang buta itu membasuh dari kolam Siloam ini dan menaruh tiba-tiba tanah liat yang bercampur dengan ludah Yesus itu berubah menjadi bola mata. Jadi dia melihat, kata Alkitab, wajahnya di air itu, dan wow, dia melihat. Jadi ini gambaran daripada kolam Siloam. Kita ada di kolam Bethesda di Bukit Doa, Kalimantan, dan kolam Bethesda ini dibuat berbentuk salib. Dan ini dipakai untuk kolam baptisan bagi semua gereja yang mau datang ke sini untuk membaptis, silakan, gratis cuma-cuma, tetapi mengirim surat kepada pengelola Bukit Doa Kalimantan dan daftar di reception. Anda bisa pakai kolam baptis ini untuk kemuliaan nama Tuhan, menangkan banyak jiwa lagi untuk Yesus. Di masa kesesakan, kita memasuki kapel Bait Salomo. Dibuat persis seperti ukuran sepertiga di Bait Salomo di Alkitab. Dan ini gerbang masuknya. Kemudian ini adalah mezbah korban bakaran. Wow, dibuat persis, dan ini adalah mezbah kolam basuhan. Ini adalah Bait Salomo bagian halaman, dan ini sekarang masuk ke ruang suci dan ruang maha suci. Ada tiang 2, Boas dan Yakin,
dan sesuai di Alkitab dan juga dibuat dari batu limestone. Kalau bangunan-bangunan pada umumnya adalah tiang yang menopang bangunan, tapi khusus Bait Salomo Tuhan memerintahkan tidak tiang dilepas dengan bangunan. Puas dan yakin, yang artinya puas aku percaya, yakin amin percaya pasti terjadi, dan juga terbuat dari batu. Artinya hidup kita harus menjadi bait Roh Kudus. Di 1 Korintus 3 ayat 16, dan ini gerbangnya dibuat persis seperti tanah perjanjian. Ada kerub, ada pohon korma, dan buah delima. Kita masuk menyaksikan, ini ada pengunjung, dan lantainya, dindingnya terbuat dari emas. Maka kita melepas sepatu atau sandal yang kita pakai. Wow, luar biasa. Di ruang suci ini hanya imam-imam yang boleh masuk dan Lewi, dan ruang maha suci adalah hanya setahun sekali di Alkitab, itu imam besar. Ada meja roti pertunjukan, lambang firman Tuhan, dan menorah lambang karunia Roh Kudus dan kehadiran Roh Kudus, dan juga ada mezbah dupa bicara soal pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan. Wow, ini tidak pakai pendingin ruangan, tapi langsung alami, dan batu dingin sekali. Dan ada Shekinah Glory, kemuliaan Tuhan. Ini kita menyaksikan di ruang Maha Kudus. Dan di dalam ruang suci ini ada lubang-lubang angin. Tapi di ruang Maha Kudus tidak boleh ada lubang angin, bicara tubuh, jiwa, dan roh kita. Roh kita, hati kita harus utuh untuk Tuhan dan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ini ruang Maha Kudus dibuat persis seperti yang di Alkitab, dan lantainya besemas, dindingnya besemas. Anda bisa mirror, bisa ngaca. Jadi kalau Anda tahu semakin bisa ngaca, itu berarti lapisan emasnya murni. Dan ini ada tabut perjanjian, dibuat ukuran persis, ukuran 1. Dan di dalamnya ada 2 loh batu, ada roti mana, dan juga tongkat lunas yang bertunas, tongkat Harun yang bertunas. Dan inilah tirai, harusnya antara ruang suci ruang maha suci sebelum Yesus mati di kayu salib. Maka ini ada tirai menutupnya. Waktu Yesus menyerahkan nyawanya, ditebus dosa manusia, maka terbelahlah tirai itu. Artinya di ruang Maha Kudus dan ruang suci manusia bisa menyembah Tuhan dengan doa, pujian, penyembahan oleh karena Roh Kudus. Seperti Yohanes pasal 4 ayat 23-24, Yesus berkata, aku mencari penyembah-penyembah yang menyembah Bapa dalam roh kebenaran. Sebab Allah itu roh, barang siapa menyembahnya harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Silakan datang, begitu doa. Wow, ini satu-satunya di dunia. Kalau Anda ke Israel tidak ada, ini satu-satunya di dunia sampai hari ini, kapel Bait Salomo. Ini adalah gerbang kasih, ya, dibuat untuk orang mau merasakan kasih Tuhan. Wow, sesuatu yang indah, ada bunga warna-warni, dan ada tulisan love menuju ke amphitheater. Luar biasa, kita sedang ada di bagian bawah yaitu amphitheater, dan ini bisa dipakai seperti kondisi sekarang. Ada yang duduk, dan ini adalah bagian tahap 1 daripada Bukit Doa Kalimantan. Setelah titik 0 Bukit Doa Nusantara, itulah Bukit Doa Nusantara, itu tahap kedua dan tahap ketiga. Dan kita akan lihat, inilah amphitheaternya. Wah, untuk 500 orang bisa ibadah secara terbuka. Sekarang kita ke tempat tembok ratapan. Kita ada di tembok ratapan ini. Tembok ratapan ini adalah 10 perintah Tuhan atau 10 Commandment dalam bahasa Inggris, bahasa Ibrani, dan bahasa Indonesia. 10 perintah Allah, ada 2 loh batu, dan bicara hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesama. Yesus katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Kita ada di titik 0 Bukit Doa Nusantara. Ini artinya batas
Bukit Doa Kalimantan tahap 1 dan di sini batas dan seterusnya adalah Bukit Doa Nusantara tahap kedua dan sampai tahap ketiga selesai. Dan kita akan ke doa Bapak kami dalam 29 bahasa. Dan doa Bapak kami adalah dalam 29 bahasa, dalam bahasa Hebrew, Ibrani, Indonesia, Inggris, Mandarin, Hokkien. Ini adalah Ibrani kuno, beda dengan Ibrani Hebrew yang dipakai dalam bahasa sehari-hari yang bisa dibaca oleh orang Ibrani saat ini. Kita sampai di wall Betetus atau tembok Sabda Bahagia. Di sini ada apa yang Yesus ajarkan dari Matius pasal 5 ayat 3, yaitu berbahagia orang miskin di hadapan Allah, mereka mempunyai kerajaan surga. Menginap untuk beberapa, ada 1, 2, dan 3 tempat di mana satu keluarga bisa menginap dan sudah dipakai oleh hamba Tuhan dari Taiwan. Mereka menginap di sini dan merasakan hadirat Tuhan di Bukit Doa Kalimantan. Berkat-Mu Yesus melimpah atasku. Ini adalah gereja segala bangsa. Wow, dindingnya terbuat dari batu limestone atau batu kapur dan sekarang sedang progres untuk pengerjaan atap, bajanya dan juga akan tutup atapnya, kemudian dindingnya. Dan ini adalah menampung untuk 5.000 orang. Jadikan gereja ini menjadi gereja segala bangsa. The Church for all the nation. Memberkati bangsa-bangsa dari Nusantara, from Nusantara to the nation. Jadi bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa akan datang. Kita ada di tempat sumur yang telah selesai, telah berhasil menghasilkan air luar biasa dari mata air di dalam sumur ini sebanyak 1 detik itu sekitar 2,75 liter. Wow, puji Tuhan, sehingga kebutuhan air bersih semuanya untuk Bukit Doa Kalimantan, Bukit Doa Nusantara bisa tercukupi. Dan ini adalah tempat proses daripada air bersihnya, tempat penampungannya, kemudian ada filter-filternya, dan dari filter-filter ini kemudian ditampung 24 kubik dan 24 kubik, sehingga ini bisa mencukupi semua kebutuhan air baku. Tuhan berkati. Janji-Mu